Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Selasa 12 November 2013. Mabes Polri mensinyalir unjuk rasa pemekaran wilayah Kabupaten Luwu Tengah, Sulawesi Selatan yang berlangsung anarkis, ditunggangi pihak tertentu. Dan hari ini, tim penyidik KPK menggeledah kediaman Anas Urbaningrum di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Saya Adi Darmawan Sasongko, berikut berita selengkapnya. Unjuk rasa puluhan mahasiswa Luwu tuntut pemekaran Luwu Tengah di kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar berujung bentrok. Polisi dan mahasiswa terlibat saling pukul. Seorang mahasiswa terluka. Bentrok puluhan mahasiswa Luwu dan polisi ini berlangsung saat mereka melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Polisi dan mahasiswa terlibat saling pukul. Bentrokan ini berawal saat mahasiswa mendesak masuk ke dalam kantor DPRD, namun mereka dihalangi. Bentrokan pun terjadi. Dalam keributan tersebut, seorang mahasiswa terluka pada bagian keningnya. Datang begitu pukul saya, Pak. Kayaknya Siapa pukul kita? polisi. Kenapa bisa dipukul? Saya tidak tahu, saya cuma mengamankan teman-teman agar kiranya aksi kita kan aksi damai. Tapi pada saat saya mau mengamankan teman-teman, dia malah memukul saya. Puluhan mahasiswa Luwu ini berunjuk rasa menuntut anggota DPRD Sulawesi Selatan agar segera memekarkan Luwu Tengah menjadi satu kabupaten. Tuntutan pemekaran ini sudah lama dilakukan, namun hingga kini belum juga terrealisasi. Selain itu, mahasiswa ini juga menuntut aksi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Luwu yang berunjuk rasa menuntut pemekaran Luwu Tengah. Dalam unjuk rasa tersebut, warga yang diluarkan paksa melakukan unjuk rasa di Walmas, Luwu Senin kemarin mengakibatkan 10 orang warga mengalami luka tembak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Mabes Polri mensinyalir unjuk rasa yang dilakukan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) dan warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang menuntut pemekaran wilayah dan berakhir anarkis ditunggangi pihak tertentu. Atas peristiwa tersebut, 16 orang mengalami luka-luka, di antaranya 2 orang warga dan 14 anggota Polri. Gabungan mahasiswa dan warga yang menuntut pemekaran wilayah di Kabupaten Luwu berakhir dengan anarkis. Mereka bentrok dengan aparat kepolisian yang mengamankan wilayah tersebut karena warga telah memblokir jalan sehingga akses jalan Trans Sulawesi terhambat. Sekitar 700 personil gabungan Polri TNI diturunkan untuk mencegah penyekatan jalan Trans Sulawesi. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan, siang tadi sekitar pukul 13 WITA, gabungan TNI Polri telah membuka jalan yang diblokir pengunjuk rasa dan kendaraan yang melintas wilayah Trans Sulawesi sudah bisa dilewati. Menurutnya, unjuk rasa yang berakhir anarkis itu disinyalir ditunggangi oleh pihak tertentu, mengingat Sulawesi Selatan baru saja mengadakan pemilihan kepala daerah pilkada beberapa waktu lalu. Ada juga masyarakat yang memanfaatkan situasi sebagai dampak dari pilkada. Ada kan barusan beberapa waktu yang lalu ya, kita ada pilkada di beberapa wilayah termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, ini ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tuntutan pemekaran ini, akhirnya terjadi sesuatu tindakan di luar ketentuan hukum yang berlaku. Tapi sementara Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan. Masih dari Sulawesi Selatan, eksekusi lahan seluas 94 are di Desa Kasiloe, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajeni, Sulawesi Selatan, Selasa siang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat pihak tergugat yang kalah dalam sengketa ini menolak jalan eksekusi. Ratusan aparat kepolisian gabungan Polres Pangep dan Polda Sulawesi Selatan berusaha masuk ke lokasi sengketa. Namun dihalangi oleh warga pihak tergugat yang memblokir badan jalan dengan melakukan aksi pembakaran di badan jalan. Namun polisi terus menerobos masuk ke lokasi, kendati diblokir warga sampai akhirnya terjadi kericuhan
saat keluarga pihak tergugat berusaha melakukan perlawanan menolak jalannya eksekusi. Namun usaha perlawanan dari warga tak membuahkan hasil. Ratusan personil polisi yang diturunkan berhasil mengamankan warga yang melakukan perlawanan dan menyita sejumlah senjata tajam yang dipersiapkan warga untuk melakukan perlawanan kepada petugas. Semua, amankan. Lahan seluas 94 are di Desa Kasilwe, Kecamatan Bakang, Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan ini disengketakan antara pihak tergugat Bahar Daeng Sau dan penggugat Kamaria. Dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, sengketa tersebut dimenangkan oleh Kamaria. Keluarga pihak tergugat ini menolak jalannya eksekusi karena salinan perkara yang diterima dari Mahkamah Agung Kamaria memenangkan sengketa lahan hanya 0,9 are. Keluarga pihak tergugat yang kalah dalam sengketa ini menilai Pengadilan Negeri Pangep main mata dengan pihak penggugat yang merubah salinan putusan dari Mahkamah Agung. Dari Pangkajene, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Tidak hanya di Pangkajene, Sulawesi Selatan, kericuhan saat eksekusi juga terjadi di Desa Batu Barani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Warga yang tidak terima rumahnya dieksekusi mencoba menghalangi alat berat dan petugas kepolisian. Ricuhan ini berawal dari sejumlah warga pemilik rumah yang mencoba menghalangi dan melempari alat berat yang akan membongkar paksa 3 dari 4 rumah milik Arlin Jafar dan kawan-kawan karena kalah di persidangan melawan Jasri Jafar sebagai penggugat. Kendati mendapat perlawanan, petugas tetap membongkar rumah yang menjadi sengketa ini. Warga yang menjadi tergugat diamankan karena mencoba menghalang-halangi jalannya eksekusi. Salah satu dari pemilik 3 rumah yang akan dibongkar paksa mengatakan pihaknya memiliki surat tanah resmi yang dikeluarkan Badan Pertanahan pada tahun 1956. Mereka menolak dieksekusi karena pembayaran ganti rugi belum mereka terima. Mau dibeli oleh Dignas Kabupaten Bone Bolango. Sudah sepakat musyawarah melalui desa, kecamatan. Di situ terlibat juga kepala desa juga, camat juga terlibat di situ, kepala dinas. Terus tiba kami menuntut pembayarannya, Pak. Kan sudah sepakat, sudah transaksi jual beli tapi belum dibayar. Kami sudah meminta, sudah menghubungi Dignas pemerintah daerah Bone Bolango, katanya begini, alasannya begini, katanya. Sementara jurusita Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, Yusrin Ladiu mengatakan eksekusi yang dilaksanakan ini karena pihak tergugat dalam hal ini Arlin Jafar dan kawan-kawan kalah di persidangan maupun saat melakukan banding dan kasasi. Terus lagi tergugatnya banding juga kalah. Mengajukan permohonan kasasi juga kalah. Jadi saya kira ini cuma pelaksanaan putusan maksudnya. Berapa rumah yang untuk pertimbangan mengenai putusan itu saya tidak bisa jelaskan di sini. Ini ada berapa rumah, Pak? Ratusan personil aparat gabungan Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango dikerahkan dalam eksekusi rumah bersengketa ini. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Hari ini tim penyidik KPK menggeledah kediaman Anas Urbaningrum di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.